بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentu yang pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim di kantor Lajismu yang sangat luar biasa ini dalam agenda pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kami sebagai dari dosen UMSU ingin memberikan namanya sharing informasi, sharing pengetahuan kepada Bapak Ibu para pengurus Lajismu se-Kota Binjai. Kemudian selawat serta salam tak lupa selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga kiranya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, manusia yang sempurna sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang diwariskan kepada kita Al-Quran dan Sunnah menjadi pedoman hidup kita sehingga kita dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang pertama kita hormati Ketua Lajismu Kota Binjai. Sini ada Bapak Sutrisno. Alhamdulillah, terima kasih Pak telah membantu memfasilitasi kami dosen dari UMSU untuk kiranya dapat berbagi informasi, berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Lajismu Kota Binjai Ibu Ita yang di belakang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu yang telah membantu menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian yang kami hormati hadir di sini Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Binjai. Terima kasih Bunda telah bersama kami membersamai kegiatan pada hari ini. Tentu kegiatan hari ini kalau tidak disupport dengan Aisyah itu nggak akan sukses, karena setiap kegiatan Lajismu dan banyak kegiatan Muhammadiyah biasanya sebagai garda terdepan itu tidak terlepas dari deras dakwahnya di Bunda Aisyah. Jadi teringat waktu saya dulu ber-IMM, setiap kegiatan bakti sosial itu ada istilahnya nasi umat. Nah, biasanya itu Ibunda Aisyah yang menyiapkan. Makanya kami sampai sekarang alhamdulillah, makanya kami sangat terkesan sekali kepada Ibunda Aisyah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah apa yang diberikan kepada ya anak-anak di Muhammadiyahnya. Seperti itu. Kemudian hadir bersama saya, alhamdulillah sebagai narasumber kita, anggota saya sebagai pengabdian. Izin Bapak Ibu sekalian, saya merupakan tadi disampaikan MC Ketua Lajismu Sumatera Utara, dan kebetulan saya sebagai dosen di Fakultas Agama Islam UMSU. Jadi saya berpikiran sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Jadi bagian daripada kewajiban kami Lajismu Sumatera Utara untuk memberikan pemberdayaan atau memberikan pelatihan kepada Lajismu daerah. Alangkah baiknya saya kepikiran untuk bagaimana mengkolaborasikan, bahwa memang hari ini kami dari UMSU diamanahkan, saya sebagai ketua pengusul, kemudian ada Ibu Dr. Rahmayati, satu lagi ada Ibu Alsi Amalia tidak dapat hadir karena sakit. Kami diamanahkan oleh UMSU untuk melakukan pengabdian di Lajismu Kota Binjai dengan mengangkat tema pelatihan manajemen sumber daya manusia atau sumber daya amil. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan ini minimal Bapak Ibu para pengurus ataupun amil di Lajismu Kota Binjai lebih dapat memahami sebenarnya kita sebagai sumber daya manusia di Lajismu itu apa sih tujuannya, kemudian apa job desk-nya, sehingga kemudian kita tahu, oh gerak Lajismu ternyata seperti ini. Maka saya berkeyakinan insya Allah dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, saya tadi berbincang dengan Bu Ita bahwa pelatihan tidak hanya hari ini, ternyata sudah pernah sering dilakukan pelatihan-pelatihan yang istilahnya itu silaturahim antar pengurus dari tingkat cabang ranting sampai dengan daerah. Nah, jadi ini sebagai informasi saya. Kemudian hadir bersama saya
narasumber berikutnya ada Yuda. Silakan berdiri Pak Yuda. Mungkin Bapak Ibu sekalian nggak asing. Yuda ini merupakan wakil ketua bidang fundraising Lajismu Sumatera Utara. Jadi kita mengajak Yuda untuk sama-sama membantu karena termasuk salah satu tugas Yuda Pak di Lajismu Sumatera Utara bagaimana membina Lajismu daerah. Insya Allah setelah di Binjai kami juga mengagendakan di Lajismu Kabupaten Langkat. Bahkan di Lajismu Kepulauan Nias. Alhamdulillah kita di Lajismu Kepulauan Nias itu ada Lajismu Kota Gunung Sitoli, kemudian ada Lajismu Nias Utara. Jadi Lajismu Sumatera Utara itu lebih kurang ada 17 Bapak Ibu sekalian. 17 daerah yang sudah berdiri. Salah satu yang termasuk terbaik di antara yang baik adalah Lajismu Kota Binjai. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian Bapak Ibu? Ada beberapa faktor yang kemudian kami dapat menilai itu. Bahkan bukan tingkat Sumatera Utara, tapi tingkat nasional. 2 minggu yang lalu kami baru pulang dari Jogja untuk melaksanakan rapat kerja nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukurillah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita berdiri kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini, yaitu ruangan ini. Alhamdulillah Pak, semoga kami sudah berpikir. Setelah selawat dan salam pada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak Ketua PDI Kota Binjai, sama sehat saya. Selanjutnya Ibu Ketua PDI Ibu Malaysia dan temunya, selanjutnya Bapak Ketua Pratama. Ya, ini tidak asing lagi ya. Jadi kita undang memberikan motivasi itu lagi semua. Insya Allah tahun ini kita kembali lagi di Purwokerto yang akan kita buat secara rencana. Serta Ibu Dr. Ramayati yang sudah hadir dan sebagai pengajar kita, serta Ibu Manajer Lajismu Kota Binjai atau Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat atau karunia, di antaranya berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat kesempatan serta kesehatan. Terbukti pada siang hari ini kita dapat hadir di kantor Lajismu Kota Binjai dalam rangkaian acara pengabdian kepada masyarakat, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terhormat Ketua Lajismu Kota Binjai, energi orangnya luar biasa. Dari dulu dia kalau ditawarkan jadi ketua Lajismu, nggak tahu ceritanya, dia menolak-nolak ini. Yang terakhir terpaksa juga. Nah, ini ilmunya ini luar biasa, Pak Dokter lagi ya, Dr. Sarul Ansari. Kemudian didampingi oleh Bu Dr. Rahmayati, dosen favorit juga di. Mudah-mudahan dengan nanti materi-materi yang disampaikan itu dapat memperkuat kita, membuat kita semangat untuk meningkatkan program kerja kinerja kita sebagai bagian daripada program untuk amal-amal sosial kita. Kalau kita ketahui bahwasanya semenjak Lajismu Muhammadiyah Kota Binjai ini hadir di Kota Binjai ini, berbagai macam kegiatan dilakukan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, ya sampai mereka turun di mall-mall, ini luar biasa. Beli sepatu, beli peralatan sekolah,
sampai ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dampak-dampak sosial akibat musibah, misalnya banjir kemarin di Bernam, mereka juga turun, dan ini merupakan bagian daripada program kerja daripada Muhammadiyah dengan melalui tangan-tangan Razismo yang ada di Kota Binjai ini. Harapan kita, Pak Sutris, beserta kita semuanya, yang tadi disampaikan keluh kesahnya, enak tidaknya dalam pengurusan Razismo di Muhammadiyah Kota Binjai, ini setidaknya memberikan motivasi yang kita laksanakan itu merupakan bagian daripada amal, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi kita, dan insya Allah nanti ke depannya dari 11 kantong layanan yang ada di Kota Binjai ini bisa nanti kita tularkan kepada ranting-ranting kita yang ada di Kota Binjai. Ada 33 ranting Pak Salom, yang berarti ada 22 lagi Pak Sutris dari PR kita. Karena apa yang sangat semangat itu yang ranting kita paling ujung sana ada tanam bibit 2, itu kalau di pemerintah itu di Senteng bagus ya, sekarang tapi dari di Muhammadiyah bagian daripada Muhammadiyah Kota Binjai. Terima kasih pada ranting tanam bibit yang jauh-jauh kemari dan mereka semangat, itu sampai menjadi contoh bagi kita yang ada di Kota Binjai yang jauh-jauh aja semangat. Ya, nanti tentunya sama-sama nanti Pak Sutris sama kita dengan pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Kota Binjai, kemudian ranting supaya kita dobrak, minimal masing-masing ranting itu wajiblah kita wajibkan ya untuk memperpanjang tangan kita dalam pergerakan kita di Razismo Kota Binjai. Mungkin hanya sedemikian saja Pak Salom sekali, dan nanti kita mendengarkan narasumber kita yang luar biasa yang tidak kita ragukan lagi, ada Dr. Rahmayati Yuda, Pak Salom sekali. Maka secara resmi acara pengabdian kepada masyarakat dosen Al-Islam, dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dosen Fakultas Agama Islam, UMSU, secara resmi kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Razismo memberi warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon izin ayah PDM, kami tidak berhasil untuk mengajari. Dan misi Bab itu Arko mahasiswa juga saya instruktur, jadi juga instruktur. Baik, tadi sudah perkenalan diri, saya Syahrul Ansari, Bapak Ibu sekalian, sebagai dosen di Fakultas Agama Islam UMSU. Saya juga diamanahkan sebagai sekretaris program studi manajemen bisnis syariah. Jadi di FAI itu ada 4 program studi. Yang pertama ada program studi perbankan syariah, yang kedua ada program studi manajemen bisnis syariah, yang ketiga ada program studi pendidikan agama Islam, yang keempat ada program studi pendidikan Islam anak usia dini. Ada 2 lagi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Yang kelima ada Magister Pendidikan Agama Islam, kemudian satu lagi ilmu falak. Nah, ilmu falak ini prodi baru, dan ilmu falak 100% itu beasiswa Bapak Ibu sekalian. Jadi rekomendasi PDM. Jadi kalau ada yang mau kuliah tahun depan di prodi ilmu falak bisa kontak Ayanda Juliadi Ketua PDM. Nanti diseleksi mana yang sesuai. Itu 100%. Tapi untuk biaya hidup sendiri, maksudnya biaya pendidikannya. Ini saya sekaligus promosi UMSU nih Bapak Ibu, karena juga tugas kami sebagai dosen itu mempromosikan UMSU gitu. Ya, di sini saya membawakan terkait dengan kelembagaan sumber daya karena memang ya yang baik, karena saya berkeyakinan sehebat apapun sebuah organisasi, kalau sumber daya manusia tidak punya kapasitas, ya mustahil. Maka ibaratnya kita punya mobil yang hebat, mobil yang kuat, tapi kalau drivernya gampang ngantuk di jalan, bisa celaka kan begitu loh ya. Makanya bagaimana menguatkan? Saya kalau di Kota Binjai itu sering lihat di Facebook tadi, Razismo Tandem Hilir 2. Nah itu aktif sekali di sosial media, alhamdulillah. Saya salut. Tingkat cabang ranting, tapi geraknya itu luar biasa. Ini menjadi contoh buat kita semua. Nah,
Makanya saya sebagai pengurus Lajismu wilayah itu punya tanggung jawab moral bagaimana memberikan pemahaman. Mungkin secara umum kita tahu Bapak Ibu ya, Lajismu itu lembaga zakat infak sedekahnya Muhammadiyah. Tapi tugas dan tanggung jawabnya ngapain sih kan gitu? Apa cuma ngambilin zakat infak sedekah kemudian disalurkan untuk sembako, disalurkan untuk beli sepatu, kan nggak cuma itu. Tapi ada yang lain lagi. Makanya dan nanti ini udah sampaikan terkait dengan apa hasil rapat kerja nasional. Sebenarnya materi cocoknya saat rakerwil, tapi ini kami spill ya Bu, bahasa anak sekarang itu spill. Nah, dia ngasih tahu apa hasil rakernas kemarin. Karena memang secara nasional Bapak Ibu sekalian, Lajismu itu masih ranking 5 dari lembaga zakat yang ada di Indonesia. Ranking satunya siapa Bapak Ibu? Saudara kita dari Nahdlatul Ulama, ada namanya Lajisnu. Kalau kita secara nasional, Lajismu itu baru di kisaran 600 miliar. Kemarin waktu rakernas penghimpunan itu database dari Basnas Indonesia. Ranking satunya dari Lajis Nahdlatul Ulama, angkanya mencapai 2 triliun. Bayangin, penghimpunan mereka 2 triliun. Nah ini kami nggak tahu apakah 2 triliun itu amal usahanya juga diklaim. Kalau kita kan kita nggak tahu. Kalau kita kan yang murni dari penghimpunannya Lajismu saja. Iya, kita kalau amal usaha kan ada sendiri, ada majelis diktilit bank, ada majelis wakaf. Kami juga heran apa betul ini NU 2 triliun penghimpunan BIS-nya, tapi itu nggak persoalan. Baru yang kedua ada dompet duafa Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah dengar dompet duafa. Dompet duafa itu penghimpunan secara nasional di angka 700 triliun. Kemudian ada rumah zakat. Baru kita masuk Lajismu. Nah ini PR untuk kita. Kenapa kita lembaga zakat di bawah organisasi Islam terbesar di Indonesia? Bahkan bisa dibilang kita itu negara di dalam negara. Kalau Muhammadiyah mau buat negara sendiri, katakanlah Pulau Sumatera, bisa Bu. PTM kita lebih kurang 172. Nah, in negara Indonesia perguruan tinggi itu masih 150-an. Daerah laporan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kita ini kan menggalang dana zakat infak sedekah itu bukan dari kalangan Perserikatan Muhammadiyah, tapi juga di luar Muhammadiyah. Kalau kita tahu pada Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua bisa menjadi as-sabiqun al-awwalun di ranting di cabangnya masing-masing untuk bagaimana membangun. Setelah membangun ada istilahnya pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya biasanya ilmu perbankan Bapak Ibu, dan dia ini alhamdulillah kita bawa mengenai tema manajemen sumber daya usaha. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sahrul yang telah membawa saya ke depan Bapak Ibu untuk di acara pengabdian kita. Bapak Ketua PDM, Bapak Juliadi, Bapak Sutrisno, Bapak Ketua Pak Baudi Rahman, dan Ibu Aisyah, Ketua Sekretaris, dan juga Pak Yuda dari Lajismu Kota Sumatera Utara, dan Pak Sahrul sebagai Ketua Pengusung hari ini. Kami Bapak Ibu akan menyampaikan sedikit saja dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara yang di awal-awal, bahwa sekarang kalau fundraising atau pengumpul zakat Bapak Ibu itu akan bergerak di dunia internasional. Contoh negara aja Bapak Ibu, jadi sekarang itu informasi update-nya bahwa perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang non-bank seperti lembaga keuangannya banyak ya Bapak Ibu, tapi yang paling fokus adalah bank, apalagi bank syariah. Mudah-mudahan kita yang bergerak di Lajismu, kantor layanan, ranting semua kita bertransaksi di perbankan syariah, karena di perbankan syariah sudah fokus pemerintah menerbitkan namanya suku Bapak Ibu. Suku itu surat utang negara yang berbasis bagi hasil akadnya syariah. Kemudian Bapak Ibu sebagai investor, kenapa bisa mereka ke pengumpul zakat, infak sedekah? Karena adalah para investornya itu ada yang boleh tidak wajib mendapatkan bagi hasil karena diberikan lagi ke negara.
Jadi negara menerbitkan dan perbankan sebagai medianya yang bisa menerbitkan itu, yang menjual istilahnya, kemudian dari dana-dana yang tertampung itu diberikan kepada negara lagi untuk membangun infrastruktur, membangun kesehatan, membangun pendidikan. Itu yang dilakukan lembaga keuangan Bapak Ibu. Jadi bekerja sama dengan Lazismu apa? Contoh, saya karena tadi dari sebut Bapak Ibu ada di Bank Sumut, saya adalah komite audit di Bank Sumut itu. Bank Sumut Syariah punya program. Nanti mana tahu Pak Sukrisma butuh dukungan yang cabang bibit, nanti saya informasikan Bank Sumut Syariahnya. Karena ada produk mereka cash wakaf link suku atau wakaf link deposit. Jadi suku yang surat utang negara tadi diterbitkan untuk memberikan wakaf. Jadi kan matching dengan kegiatan yang ada di Lazismu. Nah itu salah satu contohnya kepada semua, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada keterbatasan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat kan Bu? Masih semangat. Yang saya hormati Polres Sumut, Abangga kita bangsa cari di sini Messi dan Ibu Dr. Raffi, tim gugus tugas dalam program pengabdian masyarakat unsur, Pak Unsur alhamdulillah, dan juga Ketua PDM Kota Binjai, Masya Allah Pak Suryadi, tokoh juga di di Kota Binjai, luar biasa. Kalau jogging sama Bang Daniel Anjar ya kan, nanti saya sama Pak Prabowo-nya pikirin seperti itu ya kan, itu luar biasa. Dosen istri saya juga gitu. Jadi kalau istri saya bilang Pak Suryadi ini dosen yang paling lembut gitu, tenang, lembut, dengan sama nilai pun aman katanya. Begitulah. Kita kolaborasikan gitu, apa yang mereka nggak bisa kita jalankan gitu. Yaitu dengan seni aja kita berbicara dengan mereka. Yang kedua, dalam Ibunda Aisyah ini yang kita menjadi berlaga dengan kita. Ya itu mama kita, itu ibu kita. Jadi jangan kelas kita dengan Ibunda Aisyah. Kalau marah Indonesia ibaratnya itu mama lah, kan biasa mama private gitu. Jadi begitu Bunda, ya. Bunda gini, nggak perlu ini bisa nih ya kan. Kita harus modal dulu nih kawan-kawan ya kan. Ya udah ada modal kami 20 juta Pak Esno. Program kami pemberdayaan malam, program kami pemberdayaan UMKM. Kita gabungkan Ibu Asia. Ada beberapa UMKM kita gelontorkan bekerja sama dengan Asia. Kok senang Ibu Asia ya kan. Nanti ada nasi tukang becak juga yang konsumtif. Senang Masya Allah luar biasa. Nah setelah itu Bunda gimana Bunda? Bisa kita MOU dan udah kapan mulai MOU dihadirkan 30 cabang. Udah alhamdulillah semalam saya kunjungan ke Lazismu Kota Medan. Jadi kalau saya bilang zakat semuanya hebat, zakat dahsyat, Lazismu memberi untuk negeri ya. Kita bilang zakat hebat, dahsyat, memberi untuk negeri. Zakat zakat Lazismu. Terima kasih.